One, two, three, four. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Radino Risa, NIM 2041050100026. Di sini saya akan menanggapi presentasi Pak Wadud yang ada di YouTube. Perekonomian dua sektor. Perekonomian dua sektor adalah perekonomian yang terdiri dari sektor rumah tangga dan perusahaan. Perekonomian dua sektor ini merupakan bentuk yang paling sederhana dari analisis makroekonomi mengenai penentuan tingkat kegiatan ekonomi suatu negara. Diagram alir perekonomian dua sektor. Konsumen akan memberi faktor produksi kepada produsen, lalu mereka akan menerima imbalan berupa uang. Penghasilan yang berupa uang tersebut akan digunakan untuk membeli barang dan jasa hasil buatan rumah tangga produsen. Rumah tangga konsumen akan bekerja pada rumah tangga produsen, atau dengan istilah lain menyerahkan faktor produksi. Mereka yang akan berperan sebagai pekerja yang dapat memperoleh gaji, jika sebagai pemilik maka mendapatkan laba. Masyarakat juga bisa mendapatkan uang dengan cara menyewakan tanah mereka atau meminjamkan modalnya. Mereka yang memiliki tanah atau bangunan bisa menyewakan ke perusahaan atau rumah tangga produsen sehingga memperoleh uang sewa. Bagi yang memiliki uang atau modal juga bisa meminjamkan pada pihak produsen. Penghasilan berupa bunga akan diperoleh jika memberikan modal pada pihak perusahaan. Cara yang bisa dilakukan jika ingin memberikan modal bisa langsung ke perusahaan tersebut. Ada juga menabung melalui bank, kemudian oleh pihak bank uang tersebut dijadikan pinjaman untuk perusahaan. Pihak perusahaan akan memberikan bunga pada pihak bank karena pinjam. Lalu pihak bank memberikan bunga kepada masyarakat yang menabung tadi. Pembelian barang dan jasa oleh konsumen dilakukan di pasar output atau pasar pada umumnya. Produsen mendapatkan tenaga kerja, pekerja, modal, serta tanah atau bangunan dari faktor produksi. Pada langkah berikutnya, rumah tangga produsen akan membayar berupa gaji, bunga, uang sewa, serta laba pada faktor produksi yang dipakainya. Aliran pendapatan dalam perekonomian dua sektor itu dibagi menjadi 4. 1. Sektor perusahaan menggunakan faktor-faktor produksi yang dimiliki rumah tangga. Yang kedua, sebagian besar pendapatan yang diterima rumah tangga akan digunakan untuk konsumsi, yaitu membeli barang dan jasa yang dihasilkan oleh sektor perusahaan. Yang ketiga, sisa pendapatan rumah tangga yang tidak digunakan untuk konsumsi akan ditabung dalam institusi-institusi keuangan. Yang terakhir, keempat, pengusaha yang ingin melakukan investasi akan meminjamkan tabungan rumah tangga yang dikumpulkan oleh institusi-institusi keuangan. Kecenderungan konsumsi. Kecenderungan konsumsi marginal atau disingkat sebagai MPC merupakan perbandingan di antara pertambahan ekonomi atau disingkat delta C yang dilakukan dengan pertambahan disposable income atau disingkat delta YD yang diperoleh dari rumus sama dengan MPC sama dengan delta C per delta YD. Kecenderungan konsumsi rata-rata atau disingkat APC merupakan perbandingan di antara tingkat konsumsi atau disingkat C dengan tingkat disposable income atau disingkat YD dengan rumus APC sama dengan Y per YD. Kecenderungan menabung marginal atau disingkat MPS merupakan perbandingan di antara pertambahan nabungan atau disingkat delta S dengan pertambahan disposable income atau disingkat delta YD dengan rumus MPS sama dengan delta S per delta YD. Kecenderungan menabung rata-rata menunjukkan perbandingan di antara tabungan atau disingkat S dengan pendapatan disposable atau disingkat YD dengan rumus APS sama dengan S per YD. Fungsi konsumsi tabungan. Fungsi konsumsi yaitu suatu fungsi yang menggambarkan sifat hubungan antara tingkat konsumsi rumah tangga dalam perekonomian dengan pendapatan nasional atau pendapatan disposable. Fungsinya adalah dengan rumus C sama dengan A plus BY, satunya lagi C sama dengan A plus B YD, di mana A itu sama dengan konsumsi rumah tangga saat pendapatan nasional 0, kalau B sama dengan MPC. Fungsi tabungan. Fungsi tabungan yaitu suatu fungsi yang menunjukkan sifat hubungan antara tingkat tabungan RT dalam perekonomian dengan pendapatan nasional atau pendapatan disposable. Fungsi tabungan di sini rumusnya adalah S sama dengan min A plus buka kurung 1 min B tutup kurung Y. Satu lagi, S sama dengan min A plus buka kurung 1 min B tutup kurung YD. Investasi dan fungsi investasi. Pengertian investasi adalah investasi sering dikenal dengan nama penanaman modal.
Investasi merupakan komponen kedua yang menentukan pengeluaran agregat. Investasi merupakan pengeluaran atau pembelanjaan penanam modal atau perusahaan untuk membeli barang-barang modal dan perlengkapan produksi untuk menambah kemampuan memproduksi barang dan jasa yang tersedia dalam perekonomian. Investasi meliputi pengeluaran yaitu ada 4. 1. Pembelian barang modal. 2. Pengganti barang-barang modal yang telah didepresikan. Ketiga, pengeluaran untuk bangunan kantor. Yang terakhir, keempat, pertambahan nilai stok barang-barang yang belum terjual. Faktor-faktor penentu investasi. Di sini ada 6. 1. Tingkat keuntungan yang diramalkan akan diperoleh. 2. Suku bunga. Yang ketiga, ramalan mengenai keadaan ekonomi di masa depan. Yang keempat, kemajuan teknologi. Yang kelima, tingkat pendapatan nasional dan perubahannya. Dan yang terakhir, kehitungan yang diperoleh perusahaan. Fungsi investasi. Fungsi investasi itu dibagi menjadi 2, yaitu investasi otonomi. Investasi otonomi adalah investasi yang besarnya tetap atau jenis investasi yang tidak terpengaruh dengan besarnya pendapatan. Yang terakhir, yang kedua, investasi terpengaruh. Investasi yang besarnya dipengaruhi oleh besarnya pendapatan nasional. Keseimbangan perekonomian negara itu ada 2. Dalam perekonomian 2 sektor, keseimbangan perekonomian negara tercapai apabila 1. Ketika pendapatan nasional sama dengan konsumsi dan investasi dengan rumus Y sama dengan C plus I. Yang kedua, yang terakhir, investasi sama dengan tabungan atau dengan rumus I sama dengan S.